Bisa ini kan kalian dipaksakan, tapi chemistry itu bukan ketemu cuman main surat-suratan. Itu juga kalian ngebangun chemistry juga kan, supaya ketika ketemu ada dapat malu-malunya tapi ada perasaan sukanya kayak gitu. Gimana, karena kalian gak ada ngobrol banyak gitu kan untuk ada apa romantisnya, tapi ada dari surat-suratnya kayak gitu. Itu aja sih. Thank you. Bareng aja kali ya. Nah, kan bisa bareng. Bilang apa? Tadi gimana caranya chemistry-nya, padahal kan adegannya nggak banyak touching, nggak pernah touching, berduaan bahkan bertatapan. Kita memang dilarang sama Pak Dedi untuk melirik satu sama lain, jadi kita saling tundukkan pandangan di set. Jadi kebiasaannya seperti itu. Ya, Kak Boy katanya dilanjutkan kayak gitu kalau ngelihat cewek, ditundukkan pandangannya. Bagas ya, bagas. Bagas ya, bukan Boy. Iya. Maaf istriku. Halo kakak. Iya, untuk membangun chemistry sendiri bukan proses yang sulit sih untuk aku dan Kak Boy di film ini, karena memang sebelumnya kita udah kenal, juga prosesnya panjang untuk sampai di tahap syuting, kan ada reading dan lain-lain, perkenalan di situ sekaligus membangun chemistry juga. Ternyata sulitnya kalau misalkan kita nggak bisa touching, nggak bisa lihat-lihatan, tapi harus tetap kelihatan ada something gitu, ya kan? Itu sulitnya ternyata di situ. Tapi ya balik lagi, kita bisa mainin body language dan apa ya, dan dialog, tone-nya ya, untuk bisa mendapatkan chemistry itu. Oke, terima kasih Kak Hafiza dan Kak Boy. Ini saya tahu rekan-rekan media masih banyak sekali yang punya pertanyaan di benaknya. Nanti kita akan, oh iya, boleh, silakan. Wartawan senior. Maju Pak. Wah, Edo. Selamat sore para jin. Selamat siang. Ya, saya itu dari Urban News. Saya tidak bicara secara teknis karena karakter pemainnya keren-keren semua. Cuma mungkin gini aja, pertama yang agak penasaran bagaimana teman-teman di produksi merekonstruksi jin Khodam dalam posisi bentuk. Saya nggak ngerti itu bentuknya besar tinggi. Apakah ada riset, ada penelitian, atau hanya imajinasi, terutama untuk jin Khodam? Itu yang pertama, karena terus terang aja saya agak sedikit penasaran bicara soal bentuk. Yang kedua, ini agak menarik sebetulnya, kayaknya hampir bioskop ini dijejali film horor sangat luar biasa. Hampir rata-rata rilisan itu horor semua. Saya mau tanya mungkin ke produser, bagaimana strategi campaign promo bahwa film yang saya anggap syarat makna karena di dalamnya ada muatan bagus. Paling tidak bagaimana seperti Coldplay dengan bayar tiket dalam sekian menit tiba-tiba laku keras dengan dia jual sekitar 11.000 tiba-tiba. Nah, bagaimana strategi produser sendiri bahwa film ini memang layak ditonton? Saya nggak tahu dapat berapa layar dari Axis One. Apakah ada negosiasi bahwa harusnya ada 100 layar di Axis One? Kalau film-film yang punya makna, saya nggak tahu strateginya seperti apa. Apakah nanti promo campaign-nya ada roadshow di beberapa bioskop di luar kota dengan membawa teman-teman ke sana. Saya coba itu aja. Ya, baik. Mungkin Sukses. bisa dijawab secara singkat, silakan. Baik, pertanyaan yang pertama mengenai riset tentang bentuk jin itu sendiri ya Pak. Jadi memang kita juga
dengan Pak Didi Mersi maupun dengan teman-teman kreatif seperti Mas Ferdi Ali juga dan Pak Ahmad Madani, dan kebetulan beliau adalah lulusan dari Madinah. Beliau penulis dengan gelar LC. Jadi kita juga memiliki rujukan yang kuat dari sisi keagamaan, bahwa pertama ada suatu dalil yang mungkin bisa dicari, bahwa ada perumpamaan bahwa ketika matahari tenggelam itu adalah seolah seperti keluarnya dua tanduk setan atau dua tanduk iblis. Artinya apapun bentuk jin atau iblis, di situ tanda kutip dia punya tanduk. Dan di sini diaminkan oleh berbagai produk film yang ada di luar negeri, bagaimana mereka membuat atau membentuk gambaran jin itu dengan tanduk, ya kan? Dan itu banyak. Nah, kita pertanyaannya, mereka dapat dari mana tuh? Kalau kita kan jelas ya ada rujukannya. Apa jangan-jangan mereka mencuri duluan, baru kita ikut-ikutan gitu? Karena baru sekarang setelah riset. Nah, kemudian bagaimana jin itu sendiri? Sebenarnya kan jin bermacam-macam ya, dan film dengan judul jin juga banyak. Dan jin sendiri, sebagaimana beberapa riwayat yang pernah didapatkan dari hasil riset kita, bahwa beberapa sahabat ataupun Rasulullah sendiri pernah bertemu jin dalam bentuk yang manusia gitu. Jadi bisa kita katakan di sini bahwa golongan jin itu memiliki kemampuan untuk merubah diri dalam bentuk apapun. Jadi kalau kita bicara bentuk, mungkin semisalnya kita bertemu jin, mungkin kita akan berbeda-beda sudut pandangnya, karena mungkin kita ketemu dengan jin yang beda-beda gitu. Cukup mungkin Pak.